Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvina Yeni Yuanida dengan NIM 2081890 dari UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, program studi Tadris Matematika. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh penerapan model kontekstual teaching and learning terhadap pemahaman konsep matematika siswa kelas 11 di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Kabupaten Tebo. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Baiklah, di sini saya mengangkat judul yaitu pengaruh penerapan model contextual teaching and learning terhadap pemahaman konsep matematika siswa kelas 11 Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Tebo yang disusun oleh saya sendiri yaitu Elvina Yeni Yuanida dengan NIM 208180090. Nah, yang pertama subbab pertama pendahuluan. Dalam pendahuluan itu terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Subbab yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Terdapat yaitu deskripsi teori, studi relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Subbab yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Dalam metode penelitian terdapat tempat dan waktu penelitian, desain penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel, instrumen penelitian, dan teknik analisis data statistik, dan jadwal penelitian. Kita masuk subbab yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, yang pertama yaitu latar belakang masalah. Dari latar belakang masalah itu terdapat dua variabel. Yang pertama model contextual teaching and learning itu sebagai variabel X, dan yang kedua yaitu pemahaman konsep matematika itu merupakan variabel Y. Permasalahan yang ada di yang saya ambil yaitu siswa masih kurang percaya diri dalam penyampaian pendapat. Yang kedua, siswa hanya mengandalkan dari guru dan teman. Yang ketiga, pemahaman konsep siswa masih lemah atau rendah. Nah, dari permasalahan di atas, untuk mengatasinya, diperlukan penerapan model pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih mudah dalam memahami konsep matematika, yaitu menggunakan model contextual teaching and learning. Model contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan nyata. Dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Dari uraian tersebut, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Contextual Teaching and Learning terhadap pemahaman konsep matematika siswa kelas 11 Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Tebo. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, masih lemahnya pemahaman konsep matematika siswa. Yang kedua, siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu batasan masalah. Dari latar belakang masalah di atas, maka lingkup masalah ini dibatasi oleh penelitian ini hanya dilakukan di kelas 11 Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Kabupaten Tebo. Yang kedua yaitu model yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan model contextual teaching and learning. Yang keempat yaitu rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya hanya satu, yaitu untuk mengetahui berapa besar pengaruh penerapan model contextual teaching and learning terhadap pemahaman konsep matematika siswa kelas 11 Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Tebo. Yang kelima yaitu tujuan dan kegunaan penelitian. Yang pertama yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat seberapa besar pengaruh penerapan model contextual teaching and learning terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Yang kedua yaitu kegunaan penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengaruh
penerapan model contextual teaching and learning terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Secara praktis, bagi peneliti, dengan dilaksanakan penelitian ini, peneliti dapat menambah wawasan tentang bagaimana pengaruh penerapan model contextual teaching and learning terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Bagi siswa sendiri, dengan dilaksanakan penelitian ini, para siswa dapat mengetahui betapa pentingnya pengaruh penerapan model contextual teaching and learning terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Nah, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada landasan teori. Yang pertama, definisi model contextual teaching and learning. Debdignas mendefinisikan contextual teaching and learning sebagai berikut. Suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajari dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, yaitu ada konteks pribadi, sosial, dan kultural. Sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari satu permasalahan konteks ke permasalahan konteks lainnya. Nah, dari penjelasan di samping dapat disimpulkan bahwa model contextual teaching and learning merupakan proses belajar yang mengharuskan siswa mengaitkan konsep-konsep materi belajar dengan dunia nyata atau dalam kehidupan sehari-hari agar lebih mudah dalam memahaminya. Karakteristik model contextual teaching and learning. Yang pertama itu ada kerjasama, yang kedua saling menunjang proses pembelajaran, yang ketiga menyenangkan dan tidak membosankan, yang keempat siswa kritis, guru harus kreatif, yang kelima siswa aktif, dan keenam sharing dengan teman, dan masih ada karakteristik yang lainnya. Nah, ada asas-asas model CTL. Yang pertama itu konstruktivisme, yang kedua inquiry, yang ketiga pemodelan atau modeling, yang keempat refleksi atau reflection, yang kelima ada penilaian. Kita masuk yang kedua, yaitu definisi pemahaman konsep. Menurut Munandar 2012 halaman 162, pemahaman adalah kemampuan untuk mengingat dan menggunakan informasi tanpa perlu menggunakannya dalam situasi baru atau berbeda, menerjemahkan, menafsirkan, dan memperhitungkan atau meramalkan kemungkinan termasuk keterampilan pemahaman. Nah, dari uraian di samping itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman konsep matematika merupakan kemampuan dasar dalam penguasaan materi, memahami, menyerap, dan bahkan mengaplikasikan dalam pembelajaran matematika. Tanpa memahami konsep dalam matematika, siswa akan merasa kesulitan dalam belajar matematika. Nah, yang kedua ada studi relevan. Yang pertama itu ada peneliti Misrun Mauke, Iwayang Sadia, Iwayang Swastra 2013 dengan judul Pengaruh Model Contextual Teaching and Learning terhadap Pemahaman Konsep dan Kemampuan Pemecahan Masalah Pembelajaran IPA Fisika. Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian yang ditulis oleh Misrun Mauke dan kawan-kawan itu penelitiannya membahas kemampuan pemecahan masalah. Dan pada penelitian saya tidak membahas kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu Nurul Afifah Nursada dan Dwi Septiana Sari pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Contextual Teaching and Learning terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa pada Materi Garis dan Sudut. Nah, perbedaannya pada penelitian ini yaitu terletak pada materi yang akan dilakukan dalam penelitian. Yang ketiga itu ada kerangka berpikir, yaitu dari lemahnya pemahaman konsep matematika siswa, peneliti membuat dua kelas. Yang pertama kelas eksperimen menggunakan model contextual teaching and learning, dan yang kedua menggunakan kelas kontrol yang tidak menggunakan model
contextual teaching and learning. Kemudian setelah melakukan proses pembelajaran, maka akan kita uji dengan tes esai. Setelah itu kita analisis data dan dapatlah kesimpulan. Yang keempat yaitu ada hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Itu menurut Sugiono 2018 halaman 63. Hipotesis dalam penelitian ini adalah pengaruh penerapan model contextual teaching and learning terhadap pemahaman konsep matematika siswa kelas 11 Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Tebo. Kita masuk ke subbab yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Yang pertama itu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Kabupaten Tebo dengan subjek penelitian siswa kelas 11. Dan penelitian ini insya Allah akan dilakukan bulan Oktober karena bertepatan pada semester ganjil tahun 2021 atau 2020. Dapat kita lihat lokasi Sekolah Menengah Atas Negeri 9 itu berada di mana. Kami sediakan gambar maps-nya. Yang kedua yaitu desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat eksperimen, di mana penelitian ini ingin melihat pengaruh penerapan model contextual teaching and learning itu sebagai variabel X terhadap pemahaman konsep matematika siswa sebagai variabel Y. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan variabel X dan kelompok yang lainnya tidak. Kelompok yang diberi perlakuan tersebut disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Itu menurut Profesor Dr. Sugiono 2016 halaman 76. Nah, yang ketiga yaitu populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Kabupaten Tebo yang terdiri dari dua kelas dengan jumlah 60 siswa. Dua kelas yang terdiri dari 60 siswa dibagi dua menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Pengambilannya dilakukan secara acak tanpa memperhatikan tingkatan anggota dalam populasi. Yang keempat yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes. Yang kelima yaitu teknik analisis data. Yang pertama uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan bertujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah variansi data dari sampel yang dianalisis homogen atau tidak. Uji homogenitas menggunakan varians terbesar dan varians terkecil, karena data yang diteliti terdiri dari dua varians kelas. Yang ketiga yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji T atau tes atau t-test adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean sampel dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Yaitu menurut Anas Sudijono. Nah, itu menurut Anas Sudijono 2019 halaman 278. Yang keempat yaitu korelasi pi. Teknik korelasi pi adalah satu teknik analisis koresional yang dipergunakan apabila data yang dikorelasikan adalah data yang benar-benar dikotomik, terpisah atau dipisahkan secara tajam. Itu juga menurut Anas Sudijono 2019 halaman 243.
Yang keenam yaitu hipotesis statistik. Hipotesis penelitian itu ada jika penelitian bekerja dengan sampel. Jika penelitian tidak menggunakan sampel, maka tidak ada hipotesis statistik. Dalam hipotesis statistik yang diuji adalah hipotesis nol, hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan antara data sampel dan data populasi. Yang terakhir yaitu jadwal penelitian. Agar penelitian ini lebih terarah dari sisi waktu dan kegiatan, penelitian membuat jadwal penelitian di bulan Oktober. Nah, sekian presentasi proposal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.